Selamat sore adik-adik. Sore. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan adik-adik, orang lagi boleh bertemu dalam pertemuan anak sekolah minggu wilayah Manado, Malayang Barat. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita di sore hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah di sore hari ini, akan dipimpin doa oleh Enci Daisy Lolowang. Dan sebelum Enci Daisy berdoa, kita menyanyi bersama-sama itu lagu Bapakku Datang Padamu, dan Enci minta semua berdiri. Boleh? Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita angkat lagi satu pujian yang berkata Pekerja Kristus. Yang
Memulai itu ibadah, mendengar itu cerita Alkitab, membaca Alkitab yang akan dipimpin oleh Ibu Tuhan. Dan sebelumnya ini orang nyanyi bersama-sama, aku ingin dengar cerita. Adik-adik sekalian, sekarang orang mendengar cerita Alkitab. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu dalam arahan guru-guru yang ada telah berkumpul dalam ibadah sekolah minggu wilayah Manado Pelalayan Barat. Kami mau membaca Alkitab dan kami mau mendengar cerita. Biarlah cerita yang kami dengar akan tetap dan diam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber cerita kami. Amin. Adik-adik sekalian, orang sekarang mau dengar cerita Alkitab. Semua so pegang Alkitab toh? Nah, sebelumnya orang berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami rindu untuk mendengar cerita. Biarlah cerita itu ya Tuhan akan selalu diam di dalam hati kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala cerita. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Orang baca sama-sama. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Demikianlah Petrus
ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Adik-adik, demikian pembacaan Alkitab. Dan untuk ayat hafalan, orang buka dalam kitab 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 bagian A. Orang baca sama-sama. "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya." Orang ulangi. "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya." Boleh nyandak balia? Coba. "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya." Yang belum hafal nanti ulang-ulang. Nah, sekarang torang mau dengar cerita tentang apa yang torang ada baca tadi. Adik-adik, siapa yang pernah dengar berita yang nyanda menyenangkan? Berita yang cuma bikin sedih. Misalnya berita tentang orang sakit, tentang orang mati, atau berita tentang wabah COVID. Orang senang enggak? Pastinya enggak. Orang sangat sedih, bahkan orang jadi takut. Nah, sekarang siapa yang pernah dengar berita yang sangat menyenangkan, berita sukacita? Misalnya berita tentang orang naik kelas, atau berita tentang orang sekolah minggu seboleh berkumpul dalam ibadah sama-sama, menyanyi sama-sama, rame-rame di dalam Tuhan. Pasti senang toh? Nah, itu berita yang sangat menyenangkan yang disampaikan orang. Cerita dalam Alkitab tadi, ada seseorang yang selalu ingin membawa kabar baik. Ada seorang rasul yang suka memberitakan suatu hal-hal yang sangat menyenangkan. Itulah Rasul Petrus.
Di mana dia berada, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dia selalu memberitakan, percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Dia pindah lagi di satu tempat, dia bilang, ngoni mesti percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mau backing selamat pada orang. Ngoni mesti percaya pada Tuhan Yesus. Ketika orang susah, Tuhan Yesus yang mau backing orang senang. Benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Petrus. Cuma ada berita yang tidak menyenangkan terjadi. Ada orang yang nyandak senang, yang ni mau apa yang Petrus lakukan. Siapa dia? Nah, dia adalah Herodes, raja pada waktu itu. Karena dia pasti dengar-dengar tentang Petrus, habis dia bunuh Pak Yakobus, ini Yohanes saudara, dia bilang pada prajurit-prajurit, kamari ngoni cari Pak Petrus, kong bawa kamari, tangkap dia. Ah, di prajurit-prajurit karena takut Pak Herodes, dorang ikut bilang, siap tuanku, nanti tunggu dicari. Dorang cari, dorang tangkap, kong dorang bawa Pak Herodes. Herodes bilang, kasih masuk pada dia dalam penjara. Kong jaga baik-baik, jangan sampai dia terlepas. Dorang kasih masuk di penjara, kong ada 2 kelompok prajurit, masing-masing 4 orang yang ada jaga. Di pintu 1, di pintu 2, orang boleh bayangkan. Petrus boleh keluar atau tidak? Tentu mustahil secara manusia. Jadi Herodes bilang, habis roti tidak beragi, kita mau kasih tunjung pada dia Pak orang banyak. Nah, waktu dorang siap-siap mau kasih keluar Pak Petrus untuk diperhadapkan Pak orang banyak, ini Petrus tak tidur. Pun dijaga oleh 2 orang prajurit yang ada di kiri kanan pada dia. Pada waktu dia tak tidur, dia sotasono, malaikat Tuhan datang pada dia dengan cahaya yang sangat bersinar-sinar. Malaikat kore pada dia. Begitu malaikat pekore, petepuk, itu rantai talapas. Putus semua. Kong malaikat bilang, Petrus, bangun. Petrus kaget. Dia nih tahu, dia nak kenal. Petrus bangun. Kong ini malaikat bilang, pakai nganape ikat pinggang. Baru pakai nganape capatu. Kong Petrus backing. Habis Petrus pakai ikat pinggang dan capatu, malaikat bilang, pakai nganape jubah. Kong torang semua pergi. Petrus cuma tak ikut-ikut. Jadi dia ikut. Sampai di pintu pertama, ini pengawal-pengawal ada tasono, ada tak tidur. Kira-kira begini. Ada orang lewat. Pas di pintu kedua lagi, ini prajurit sotasono, so tidur, sama dengan yang di pertama. Lebih keras loh, lebih tasono dorang. Dorang berjalan terus sampai di gerbang besi, pintu yang menuju. Demikian juga, misalnya ada Timothy. Ini Timothy lain kali nyandak jam masuk sekolah minggu, dia bapak suruh. Timothy, bapak mau suruh, coba anak angka akang tu air di sana. Dia apa tak ada? Pasti orang mau suruh-suruh. Ada banyak hal yang orang lakukan adik-adik. Atau misalnya, mama dan papa kasih bangun. Nona, bangunnya. Napa engkau dah inci? So, bataria di toa, mau ibadah sekolah minggu.
lewat pengeras suara. Iyo kok, aduh masih mangantuk kok. Tidur jam berapa sungana? Jam 12. Aduh kasihan anak sekolah minggu tidur jam 12. Kok ada apa? Ada pegang HP. Atau ada yang bangun Jo. Nyong bangun Jo. Dia tarik so bangun, so duduk. Belum mereka kelar tuh cerita, dia so tasono. So sama dengan tu pengawal tadi. So begini. So tasono. Nah, jadi adik-adik, orang sama-sama belajar dari Rasul Petrus. Orang lihat apa yang Om Petrus ada backing, Om Petrus yang di Alkitab ini, bukan Om Petrus yang ada di sana. Om Petrus yang ada di Alkitab, itu Petrus. Biar orang masih kecili, orang masih sekolah minggu, orang boleh memberitakan kabar baik lewat apa yang orang backing. Ketika ada orang benci pada orang, jangan orang tiba cerita pertama, mana tahu dia, dia begini, betul. Orang mesti bilang, biar dia semarah, dia kata itu anak bagus, anak baik-baik. Alkitab bilang apa? Kasihilah musuhmu. Demikian juga ketika orang lihat, dia koncudu. Kalau dia makan roti cuma meminta sepanggal, dia mau kasih. Orang lihat kasih yang dia so lapar, cuma karena dia koncudu, dia malu meminta. Atau orang yang pergi, misalnya DP nama Billy. Billy kita taruh kira kan ada haga-haga apa kita dah makan, kenapa orang dua berbagi jo? Otomatis dia rasa malu pada orang, karena dia so lapar, dia ambil, akhirnya orang batamang. Nah demikian adik-adik, cerita kita di hari ini, kiranya orang sebagai anak-anak sekolah minggu boleh menjadi sumber kabar baik untuk semua orang. Amin. Adik-adik sekalian, sekarang orang mau bawa persembahan. Mama dan papa dah kasih, orang mesti kasih for pelayanan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Orang menyanyi bersama-sama persembahan yang mama papa berikan. Sembahan yang mama papa berikan, sudah ku berikan semuanya. Kurang tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sembahan yang mama papa berikan, sudah diberikan semuanya. Tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, ada persembahan yang torang bawa. Sekarang torang mau berdoa. Semua sikap berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Kami sekolah minggu wilayah Manado Malalayang Barat boleh bersuka cita ketika dalam satu pertemuan, meskipun di jemaat masing-masing, tapi kami percaya ini rencana Tuhan. Ini cara Tuhan untuk membentuk kami anak-anak sekolah minggu yang ada. Dimanapun kami berada, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, waktu yang baik, maupun waktu yang kurang baik, kami tetap bersuka cita, kami tetap beribadah memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pakailah kami seperti Engkau memakai Petrus, meskipun di penjara, tapi kami yakin dan percaya, meskipun pula kami susah,
maka Tuhan akan mengirimkan Roh yang Kudus untuk berikan kami kekuatan dan kemampuan. Diberkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang ada di wilayah Manado, Malalayang Barat, bersama dengan guru-guru sekolah minggu, untuk tetap dan selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, diberkatilah Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim wilayah Malabar di jemaat-jemaat yang ada, agar senantiasa Tuhan berikan akal budi yang bijaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan terhadap anak-anak dalam segala situasi. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, diberkatilah itu agar boleh dan terpakai bagi hormat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai anak-anak, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, untuk gereja kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara sesama kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi. Sebagai anak-anak juga, kami rindu untuk beribadah bersama. Bersama-sama bergembira di dalam Tuhan. Maka di dalam doa, kami yakin Tuhan akan melepaskan kami dari wabah corona yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan tutup ibadah sekolah minggu wilayah Manado Malalayang Barat saat ini. Semua diundang berdiri, orang menyanyi sama-sama torang pel lagu kebanggaan Mars Anak Sekolah Minggu Gemim. Anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, selalu jujur, penuh semangat, setia beribadah, agar imanku semakin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Kita menerima berkat, kasih dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak dan guru-guru sekolah minggu wilayah Manado Malalayang Barat sampai Maranatha. Puji Tuhan, ibadah anak sekolah minggu wilayah Manado Malalayang Barat telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Victory Minanga Indah, menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu wilayah Manado Malalayang Barat yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan pesan untuk anak-anak, ingat, orang masih
berdiam di rumah, belajar di rumah, beraktivitas di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa juga untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan ingat, jangan lupa cuci tangan. God bless.